Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita, bergembiralah kita. Kita berada pada hari dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Hari-hari yang mulia ini bagian dari keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semua bergembira. Karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam, yaitu setelah kita melalui 10 hari yang istimewa, 10 hari yang memiliki keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 hari. Inilah berkaitan dengan hari-hari yang istimewa yang telah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada 3 hari berikutnya, yang juga bagian dari hari-hari makan dan minum, kata Nabi. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Dan juga hari-hari tasyrik, ayyamu dzabhin, kata Nabi SAW, yaitu hari-hari menyembelih. Dan hari-hari ini hendaknya umat Islam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah Allah pada hari-hari yang terbatas, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Tasyrik bermakna mengeringkan daging hewan sembelihan. Sekali lagi, hari-hari tasyrik dikatakan hari-hari tasyrik karena hari-hari ini digunakan oleh salafus salih pada masa dahulu untuk mengeringkan daging hewan sembelihan. Di mana Nabi yang mulia SAW bersabda, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah sebahagiannya, simpanlah sebahagiannya, dan sedekahkanlah sebahagiannya. Makna
menyimpan sebahagian dari daging hewan sembelihan adalah di masa itu dengan cara mengeringkan, dikeringkan daging hewan sembelihan. Itulah makna menyimpan di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah limpahkan kepada umat Islam. Hendaknya sekali lagi kita bergembira, berbahagia, karena kita berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat para jamaah haji berada di Mina untuk melaksanakan dan menyempurnakan manasik haji mereka. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah mereka melakukan lontaran jumrah pada 3 jumrah. Jumrah yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini yang akan mereka lakukan pada tanggal 11, 12, dan 13. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Dan Rasulullah SAW jadikan ibadah yang mulia ini bagian dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Kalau kita melihat tentang manasik haji, tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dalam hal ini, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Durus Aqadiyah Mustafadah Minal Haji, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dipetik dari ibadah haji, beliau nyatakan bahwa manasik haji atau ibadah haji itu laksana madrasah keimanan. Nah, disebut madrasah kata beliau karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Bisa kita lihat di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran akidah. Di dalam manasik haji terdapat pelajaran fikih. Dalam manasik haji terdapat pelajaran muamalah. Dalam manasik haji terdapat pelajaran akhlak, dakwah, dan lain sebagainya. Maka seluruh pelajaran-pelajaran berharga itu dapat meningkatkan keimanan kita. Maka sekali lagi, bahwa ibadah haji itu adalah laksana madrasah imaniyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada ibadah yang mulia ini, tentu kita ingat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat ibadah haji ini ada pada masa beliau alaihi salam, dan beliaulah yang diperintah oleh Rabbul Alamin untuk mengumumkan ibadah haji kepada manusia-manusia di masanya. Beliaulah yang memanggil orang-orang pertama kali guna menunaikan ibadah yang mulia ini, ibadah haji ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Artinya, dan umumkanlah olehmu wahai Ibrahim, yakni panggillah olehmu wahai Ibrahim manusia-manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Niscaya akan datang kepadamu orang-orang berjalan kaki, atau ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang mengendarai unta, datang dari segenap penjuru yang jauh, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat-manfaat untuk diri mereka sendiri. Inilah berkaitan dengan panggilan perdana, panggilan pertama kali yang ada di dunia ini melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Rabbul Alamin. Maka beliau alaihissalam memanggil manusia-manusia di masanya guna menunaikan ibadah haji. Artinya bahwa syariat ibadah haji dimulai pada masa Nabi yang mulia ini, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita lihat tentang ayat yang mulia tadi, pada ayat yang ke-28 di mana Rabbul Alamin menjelaskan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat untuk diri mereka sendiri. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ay manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, yakni manfaat-manfaat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Apa di antara contoh manfaat-manfaat duniawi dari ibadah haji? Di antaranya adalah dapat menikmati daging hewan sembelihan. Di antaranya lagi adalah tijarah, perniagaan, yakni boleh berniaga, berbisnis sebelum dan sesudah manasik haji. Dan juga manfaat-manfaat duniawi lainnya, di mana kita bisa bermuamalah, berjumpa dengan umat Islam dari penjuru dunia. Inilah di antara manfaat-manfaat duniawi, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bersifat duniawi. Adapun manfaat-manfaat ukhrawi, inilah yang paling utama, manfaat-manfaat yang bersifat keagamaan. Wabil khusus dari sisi akidah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berharga dari bidang akidah, dari sisi akidah, ini sangat banyak sekali. Wabil khusus dari sisi tauhid. Maka kita akan jelaskan, akan kita lihat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang bisa kita lihat dari manasik haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran tauhid, sekali lagi di antara pelajaran tauhid dari manasik haji adalah kalimat talbiyah. Ya, kalimat talbiyah. Nah, talbiyah bermakna memenuhi panggilan. Jadi talbiyah ini asal kata dari labba yulabbi talbiyatan, yaitu memenuhi panggilan. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, ketika ada orang tua memanggil anaknya, ya fulan, ya fulanah, wahai fulan, wahai fulanah, maka si anak menjawab labbaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu, wahai ayahanda. Atau labbaik, aku penuhi panggilanmu, wahai ibunda. Nah, ini artinya memenuhi panggilan. Nah, itulah kalimat talbiyah yang diucapkan oleh mereka yang menunaikan ihram haji atau umrah di tanah suci. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan kalimat talbiyah yang diucapkan oleh si muhrim atau orang yang berihram umrah dan haji, ketika ia memulai ihramnya, ya, maka ia memperbanyak kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah kalimat talbiyah yang di dalamnya syarat penuh dengan materi-materi tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit berkaitan dengan kalimat talbiyah ini yang diucapkan oleh orang yang berihram umrah dan haji pada saat ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, inilah berkaitan dengan jawaban dalam memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Ketika panggilan tersebut telah ada di zaman Nabi Ibrahim, lalu dipertegas di zaman Nabi Muhammad SAW, maka seorang yang berihram haji dan umrah, artinya ia telah memenuhi panggilan Rabbul Alamin untuk berhaji dan berumrah.
Sehingga ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Inilah yang diucapkan oleh orang yang beriman dan tentunya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih meresapi lagi panggilan atau jawaban dari memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dalam rangka memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kalimat talbiyah berikutnya, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Lihatlah oleh para jamaah, dalam kalimat talbiyah ini ada penekanan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik di langit, di bumi, di antara keduanya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dan lain-lainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rabbul Alamin menolak semua tandingan-tandingan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak butuh tandingan-tandingan. Saya tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini, ya, dipertegas dengan lafaz la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian lebih lanjut dari kalimat talbiyah, untuk kita lihat dari sisi akidahnya, dari sisi tauhidnya. Di sini dinyatakan dalam kalimat talbiyah, innal hamda, sungguhnya seluruh puji-pujian, wa ni'mah, seluruh nikmat, laka wal mulk, dan seluruh kerajaan adalah milik Allah. Lihat oleh para jamaah bahwa seluruh puji-pujian, seluruh nikmat, dan seluruh alam semesta ini, yakni kerajaan Allah atau semua kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah kerajaan Rabbul Alamin, miliknya Rabbul Alamin. Maka tiga hal besar ini semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diborong oleh Rabbul Alamin. Maka tidak ada lagi bagi Tuhan-Tuhan selain Allah puji-pujian ataupun nikmat, apalagi alam semesta. Karena seluruh tiga hal yang mulia ini miliknya Rabbul Alamin. Allah lah yang berhak dipuji. Allah lah yang memberikan seluruh nikmat-nikmat. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Maka wajarlah jika di akhir kalimat talbiyah dipertegas lagi, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Ya, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Apabila seorang muslim yang berihram haji atau umrah betul-betul memahami isi, kandungan, dan konsekuensi dari kalimat talbiyah ini, maka jelas akan mempengaruhi hidupnya, akan mewarnai hidupnya, dan tentunya dia akan betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sepulangnya dari ibadah haji atau umrah, betul-betul dia bertauhid kepada Allah dan tidak mau berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Namun apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Tentu sangat disayangkan. Yakni kita lihat mereka yang berhaji dari tanah air, tentunya jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 200.000 jamaah haji. Belum lagi, ya, setelah bulan haji, ada bulan-bulan umrah. Artinya, pada bulan-bulan umrah ini yang 10 bulan atau 11 bulan setelah bulan haji, tentu jumlah yang berumrah dari negeri yang tercinta ini sangat banyak jumlahnya. Perhatikanlah oleh para jamaah, jika setengah dari mereka saja, 50% dari yang berhaji, 50% dari yang berumrah, betul-betul faham dengan kalimat talbiyah, mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di tanah air, maka pasti akan membuat perubahan yang signifikan untuk negeri kita yang tercinta ini. Apalagi jika seluruh mereka yang berhaji, yakni mempraktekkan kalimat talbiyah,
mereka yang telah berumrah semuanya mempraktekkan kalimat talbiyah di tanah air kita yang tercinta ini, maka akan membuat negeri kita yang tercinta ini berubah menjadi negeri yang bertauhid. Negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah janji Rabbul Alamin bagi suatu negeri yang seluruh atau jika seluruh penduduknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang banyak baik dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Al-ayah. Seandainya kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri semuanya beriman, yakni bertauhid, itu maknanya beriman. Semuanya bertauhid dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tentang janji Rabbul Alamin, janji Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk suatu negeri. Jika penduduk negeri tersebut semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan dibuktikan oleh Rabbul Alamin janjinya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang ada di negeri kita justru sangat menyedihkan. Yakni di antara perbuatan-perbuatan syirik, di antara perbuatan-perbuatan syirik, justru yang mengajak masyarakat untuk berbuat syirik adalah orang yang sudah berhaji. Mereka yang sudah berhaji, yang justru mengajak masyarakat untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di mana yakni kalimat talbiyah yang mereka ucapkan di tanah suci. Yakni kalimat talbiyah seolah-olah tiada berguna bagi mereka. Seolah-olah tidak ada manfaatnya, tidak ada bekasnya di hati mereka. Tidak berdampak di hati mereka dan perbuatan mereka ketika mereka pulang ke tanah air. Justru merekalah yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita ini. Mereka yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita yang tercinta ini. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan kalimat talbiyah yang di dalamnya tentu terdapat banyak materi tauhid dan hendaknya kita mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu, mempelajari ilmu tauhid sehingga kita dapat betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, ketahuilah dengan ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi tauhid yang pertama dari manasik haji. Kemudian materi tauhid yang kedua dari manasik haji adalah mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Hajar aswad bermakna batu hitam. Yang tentunya batu ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW dan umat ini. Dan batu ini asalnya berwarna putih menurut Nabi yang mulia SAW, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Sawwadatu khati'atu bani Adam, dibuat hitam karena dosa-dosa manusia, kata Nabi yang mulia SAW. Hajar aswad pada dasarnya sama dengan batu-batu yang ada di tanah air. Dalam artian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Dan ini tertera dalam ucapan Umar al-Khattab, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu taala an, di mana ketika Umar al-Khattab mencium hajar aswad, maka beliau berkata kepada hajar aswad, inni la a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Yang artinya, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan menciummu, kata beliau radhiyallahu taala an. Jadi dasarnya Umar mencium hajar aswad adalah ittiba'an lis sunnah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia,
mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi tergambar dari ucapan Umar ini akidah beliau yang bagus sekali. Akidah beliau yang bagus sekali, yaitu bahwa Hajar Aswad sama dengan batu-batu yang ada di tanah air dalam pengertian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Maka lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan sebagian umat Islam yang masih meyakini jimat-jimat, yang masih meyakini benda-benda tertentu yang menurut mereka dapat memberikan manfaat, dapat menolak bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu terbuat dari batu, dari besi, dari yang lainnya, kayu dan seterusnya? Maka jelas jimat-jimat tersebut tentunya tidak dikatakan mulia atau lebih mulia dari Hajar Aswad. Tidak lebih mulia dari Hajar Aswad. Maka lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hal ini, yakni apa yang ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat Nabi yang baru saja masuk agama Islam, yakni mu'allaf dia. Dan ini kita maklumi karena mu'allaf. Maka sahabat ini masih memakai jimat berupa gelang dari kuningan, dan Nabi itu faham. Nabi mengerti bahwa sahabatnya ini masih menggunakan jimat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya ini, "Ma hadhihi?" Apa gunanya engkau pakai benda ini? Yakni gelang yang terbuat dari kuningan itu. Sahabat ini menjawab dengan jujur, "Minal wahinah." Wahai Rasul, saya pakai benda ini dalam rangka menangkal mara bahaya. Dalam rangka menangkal mara bahaya. Apa jawaban Nabi yang mulia kepada sahabat yang baru masuk Islam ini? Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Buanglah benda ini, kata Nabi. Yakni buanglah jimat ini. Karena jimat ini tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Dan jika engkau mati, sedangkan jimat itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh para jamaah keterangan Nabi yang mulia bahwa orang yang memakai jimat adalah orang yang lemah. Mengapa lemah? Mengapa lemah? Coba kita berpikir dengan akal sehat. Jika orang yang yakin dengan jimat, yakin betul dengan jimat, ya, lalu suatu hari jimatnya hilang atau jimatnya tertinggal di rumah, sedangkan ia dalam perjalanan, apa yang ada di hati orang tersebut? Apa yang ada di hati orang tersebut? Pasti yang ada di hati orang tersebut adalah sikap khawatir, was-was, lemah hatinya, dan itulah kebenaran dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada pada orang yang beriman, karena hidupnya bergantung kepada zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang yang beriman, hati yang sangat kuat sekali, karena hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin yang sangat perkasa, yang maha perkasa, maha kuat. Dan inilah berkaitan dengan hati orang yang beriman, berbeda dengan hati orang musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang percaya atau masih percaya dengan jimat adalah jelas yakni berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia buang jimatnya, bertaubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ditandingi oleh siapapun juga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari mencium Hajar Aswad. Ya, sekali lagi, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau mencium Hajar Aswad disebabkan ittiba'an li sunnah, karena betul-betul mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pelajaran tauhid yang ketiga dari manasik haji berkaitan dengan tawaf. Tawaf maknanya mengelilingi Ka'bah 7 kali dan bernilai ibadah. Artinya hanya bangunan yang mulia ini, bangunan Ka'bah yang ditawafi oleh umat Islam dan bernilai ibadah,
Maka tidak dibenarkan seorang muslim tawaf pada kuburan, tawaf pada pohon-pohon keramat atau angker misalnya, atau tempat-tempat lainnya yang diyakini bernilai ibadah. Hanya Ka'bah yang ditawafi oleh umat ini dan tentunya bernilai ibadah. Maka inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari tawaf mengelilingi Ka'bah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita lihat dari materi tauhid dalam manasik haji adalah menyembelih. Yakni mereka yang berhaji tamattu dan yang berhaji qiran diwajibkan menyembelih hadiyu di negeri Mekah, di tanah suci. Maka ini bagian dari rangkaian manasik haji. Bagian dari rangkaian manasik haji. Dan menyembelih hewan apapun yang disyariatkan oleh agama ini adalah ibadah dan diperuntukkan, ditujukan kepada Rabbul Alamin. Tidak boleh menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tidak sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahur Rabbul Alamin juga menegaskan dalam firman-Nya yang lain, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah pula untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kurban atau menyembelih diperuntukkan kepada Rabbul Alamin dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan seorang menyembelih hewan-hewan tertentu misalnya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik. Ini adalah perbuatan syirik. Misalnya di antara orang yakni menyembelih hewan tertentu, misalnya kerbau, lalu dipersembahkan kepala kerbau dalam rangka pembangunan jembatan misalnya. Dalam rangka pembangunan gedung ini, gedung itu, dan lain sebagainya. Atau untuk ritual ini, ritual itu, dan lain sebagainya. Atau hewan-hewan lainnya. Untuk ritual ini, ritual itu, dan seterusnya. Yang tentunya bukan dialamatkan kepada Rabbul Alamin. Maka ini jelas perbuatan syirik. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari manasik haji. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat kita lihat dari manasik haji ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu berkaitan dengan manasik haji atau ibadah haji dimulai di masa Nabi yang mulia yang tadi telah disyaratkan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berkaitan dengan sisi yang terpenting dari sisi-sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sisi yang terpenting dalam kehidupannya, yaitu mendakwahkan dakwah tauhid di masa beliau. Ingat, di masa Nabi Ibrahim hanya 3 orang saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 orang saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istri beliau Sarah, dan keponakan beliau itu Nabi Lut alaihissalam. Inilah 3 manusia yang bertauhid di masa itu. Adapun selebihnya adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrikin, yaitu kita lihat dari orang tua Nabi Ibrahim. Masyarakat Nabi Ibrahim, masyarakat Sabi'ah atau kaum Sabi'ah, di antara mereka menyembah berhala-berhala, di antara mereka juga menyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan sekaligus penguasa atau raja Babilonia, Raja Namruz, bahkan ia mengaku diri sebagai Tuhan,
selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masa Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama ahdun jadid lit tauhid, periode baru dalam pengembangan dakwah tauhid. Pengembangan masa baru atau periode baru dalam pengembangan dakwah tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sisi terpenting, sisi yang paling penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam lahir dari keluarga, dari orang tua yang musyrik. Ayahanda beliau Azar, ahli membuat Tuhan-Tuhan, membuat berhala-berhala di masanya. Dan beliau tumbuh kembang pada kaum Sabi'ah, kaum paganisme yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menghadapi Raja Namruz yang mengaku diri sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa berat kehidupan Nabi Ibrahim ketika beliau lahir dan dibesarkan di negeri Babilonia. Ya, negeri yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menghadapi orang tuanya, beliau menghadapi kaumnya, dan beliau menghadapi Raja Namruz di masanya. Sangat berat beliau mengembangkan, yakni mendakwahkan dakwah tauhid di masa itu. Sampai-sampai beliau terusir dari negerinya, dan bahkan sebelum terusir dari negerinya, beliau akan dibunuh oleh kaumnya dengan cara dilemparkan dalam kobaran api. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Itulah firman Allah, perintah Allah kepada api, maka api menjadi sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipermalukan terlebih dahulu sebelum dilempar ke dalam kobaran api, yaitu ditelanjangi pakaian beliau, sehingga tidak ada sehelai benang pun pada tubuh Nabi Ibrahim. Inilah yakni perlakuan kaum Sabi'ah kepada Nabi Ibrahim, dipermalukan oleh kaum Sabi'ah. Maka kelak di negeri akhirat, ketika manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah nanti dari alam kubur mereka, manusia pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim. Memuliakan Nabi Ibrahim ketika di dunia beliau dihinakan oleh manusia, namun di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia-manusia kelak. Inilah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah banyak memuji nabi yang mulia ini. Kita lihat pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim, penegak dakwah tauhid di masanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak, yakni dakwah tauhid nenek moyangnya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan akhirnya memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 120 terlebih dahulu, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Artinya, sungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni pemimpin, qanitan lillah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, lurus agamanya, walam yaku minal musyrikin, dan tidak tergolong dari orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dalam ayat yang mulia ini? Yakni tentunya pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pujian Allah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ummah, yakni imaman, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang banyak keutamaannya. Pemimpin yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim?
kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim adalah beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Maka ini adalah keutamaan terbesar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendakwakan orang tuanya agar orang tuanya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim mendakwakan kaum Sabi'ah agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau mendakwakan Raja Namruz agar ia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu dengan belenggu-belenggu syirik. Wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pujian Rabbul Alamin yang tertinggi bahwa beliau dinyatakan oleh Allah sebagai ummah, yakni sebagai imam, sebagai pemimpin yang memiliki keutamaan-keutamaan, pemimpin yang banyak memiliki kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita diingatkan dalam firman Allah yang lain berkaitan dengan kaum pria. Berkaitan dengan kaum pria, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin, yakni pemimpin dalam rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa pria itu kata Allah adalah pemimpin bagi istrinya, yakni bagi keluarganya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan 3 kriteria yang harus terpenuhi oleh kita semua sebagai kaum pria, jika kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau pria adalah pemimpin bagi wanita, yakni bagi istrinya. Kriteria yang pertama adalah ra'isuha, betul-betul sebagai pemimpinnya, pemimpin keluarganya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan ini haruslah ada syarat pertama dan utama kriteria ini apabila kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni sebagai pemimpin, betul-betul pemimpin dalam keluarganya. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-hakimu 'alaiha, yakni sebagai orang yang menentukan, yakni memutuskan urusan-urusan keluarganya. Jadilah yang merupakan kriteria yang kedua yang harus terpenuhi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian kriteria yang ketiga yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa muaddibuha idza wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada keluarganya jika ia menyimpang. Yang dapat memberikan pelajaran kepadanya jika ia menyimpang. Kata beliau rahimahullah ta'ala, inilah 3 syarat yang harus terpenuhi jika kaum pria ingin dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi keluarganya, yakni ra'isuha, ra'isnya, pemimpinnya. Yang kedua, al-hakimu 'alaiha, hakimnya yang menentukan segala urusan dalam urusan keluarganya. Dan yang ketiga, muaddibuha idza wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada si istri atau keluarga jika ia menyimpang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Rabbul Alamin, dan ini pujian yang kedua, qanitan lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan yakni contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh pula bagi umat ini. Ya, Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga adalah hanifa, lurus agamanya. Makna lurus agamanya yakni lurus di atas tauhid, tidak pernah menyimpang, tidak pernah mengarah kepada syirik. Apakah syirik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, tidak pernah menyimpang kepada kesyirikan. Hanifa, hanif, yakni lurus di atas tauhid, lurus di atas cahaya tauhid. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dipertegas pada akhir ayat yang mulia ini, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah tergolong dari orang-orang musyrik,
maknanya adalah la min qablu wa la min ba'du. Tidak pernah berbuat syirik sebelum menjadi nabi dan rasul, apalagi setelah menjadi nabi dan rasul. Jelas bersih dari perbuatan syirik, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan pujian Rabbul Alamin terhadap nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, ayat tersebut adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-121, syakiran li'an'umih ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Syakiran li'an'umih, kata Allah. Ini pujian berikutnya lagi dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah betapa pujiannya sangat besar dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim. Allah nyatakan bahwa ia adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ketahuilah, para hamba yang bersyukur di dunia ini sangatlah sedikit sekali. Sangatlah sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit dari para hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, pasti dan benar-benar akan kami tambahkan nikmat. Namun jika kalian kufur atas nikmat, sungguh azabku amatlah pedih. Lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hal ini, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan doa yang bagus sekali kepada kita, memberikan contoh doa yang bagus kepada kita, yaitu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku. Untuk apa? Yang pertama, berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Inilah doa yang bagus dari Nabi yang mulia, yang harus kita berdoa juga dengan doa seperti ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkewajiban, yakni kepala rumah tangga, para suami berkewajiban terus mengingatkan istri dan anak-anak mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ingatkan istri di rumah agar mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa sebabnya mereka menjadi penghuni neraka, wahai Rasulullah? Jawab Nabi yang mulia, yakfurnal ashir, kata Nabi. Yakfurnal ashir, karena mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wajib kita ingatkan kepada istri dan anak-anak kita, agar mereka banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selamat dari siksa neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan yakni pujian Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li'an'umih, yakni beliau adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang berikutnya, ijtabahu, kata Allah. Allah pilih Nabi Ibrahim, yakni dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah berikan hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Makna jalan yang lurus adalah tauhid. Ingat, makna jalan yang lurus adalah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman
Dalam ayat yang lain, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Bertauhidlah kepadanya. Bertauhidlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jadi makna jalan yang lurus adalah yakni tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk atau hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Yakni di antara makna jalan yang lurus adalah yakni al-Islam, yaitu tauhid. Tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga berkaitan dengan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Dan kami jadikan Ibrahim di akhirat tergolong dari orang-orang yang salih, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika Allah nyatakan wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Apa di antara kebaikan-kebaikan Allah Rabbul Alamin? Yang pertama jelas, Allah pilih Nabi yang mulia ini menjadi Nabi dan Rasulnya, mengemban dakwah tauhid, mengembangkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid. Dan ini merupakan kebaikan tertinggi dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari usaha pembunuhan kaumnya, kaum Sabi'ah. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kesyirikan-kesyirikan dalam hidupnya. Dan ini jelas merupakan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi, Allah karuniakan, Allah kasih kepada Nabi Ibrahim keturunan, walaupun ketika ia sudah berumur lanjut, justru Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Lahir anak yang pertama, Nabi Ismail, kemudian lahir anak yang kedua, Nabi Ishak alaihi wassalam. Ini kebaikan dari Allah di dunia kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kebaikan berikutnya lagi adalah yakni Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama anak beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di dunia lainnya adalah manasik haji. Manasik haji ini ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat berikutnya, syariat kurban, ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat khitan, syariat khitanan juga ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebaikan-kebaikan lainnya banyak sekali yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah nyatakan di akhir ayat yang mulia ini, wa inna fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami jadikan Ibrahim di negeri akhirat tergolong dari orang-orang yang salih. Apa definisi orang salih? Apa definisi orang salih jamaah? Definisi orang salih adalah alladzi yaqumu bihaqqillahi haqqil ibad. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, yakni bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dan hak sesama dengan baik, yakni bermuamalah dengan manusia dengan baik pula, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan siapa saja, baik non-muslim, apalagi orang Islam, yakni bermuamalah baik dengan mereka. Maka ini merupakan bagian dari orang saleh. Makna dari orang saleh, sekali lagi, orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik. Dijaga hablum minallah, dijaga hablum minan nas, hubungan dengan Allah dengan cara bertauhid, hubungan dengan manusia dengan bermuamalah baik kepada mereka, tidak berbuat zalim kepada manusia. Inilah berkaitan dengan definisi orang saleh. Sekali lagi, orang saleh adalah orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat yang terakhir dalam kajian kita di sore hari ini adalah perintah Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman,
thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidaklah ia tergolong dari orang-orang musyrik. Lihatlah oleh para jamaah tentang perintah Rabbul Alamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengikuti agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini. Adapun berbangga dengan nenek moyang yang musyrik, maka ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah dan kebiasaan di antara umat ini, kata Nabi. Nabi menjelaskan dalam hadis yang mulia, arba'un min amril jahiliyah fi ummati la yatrukunahun. Kata Nabi yang mulia, ada 4 perkara jahiliyah yang dilakukan oleh umatku yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Di antaranya, kata Nabi yang mulia, al-fakhru bil ahsabi, berbangga dengan nenek moyang. Apabila nenek moyang seorang adalah orang musyrik, maka tidak ada kebanggaan dengannya. Namun kebalikannya, jika nenek moyang seorang adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kita boleh berbangga dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada 2 hal atau 2 bacaan yang dibaca oleh umat Islam dalam rangka mengingat 2 nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Paling tidak ada 2 bacaan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari. Setiap hari dibaca oleh kaum muslimin. Di antaranya dalam rangka mengingat 2 nabi yang mulia ini. Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali adalah dalam salawat Ibrahimiyah. Dalam salawat Ibrahimiyah yang dibaca setiap hari oleh kaum muslimin. Di antara riwayat salawat Ibrahimiyah yang sahih adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini diantara lafaz salawat Ibrahimiyah yang sahih datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat-riwayat sahih lainnya. Dan tentunya kita pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah kepada umat ini, kepada orang-orang yang beriman, agar mereka memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah dalam rangkaian zikir pagi dan sore yang kita baca setiap hari. Dan ingat, ini terus kita baca, kita amalkan pagi dan sore. Zikir pagi setelah salat subuh dan zikir sore setelah salat asar. Di antara rangkaian zikir pagi dan sore, jadi kalau kita baca di sore hari, amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, di sini kita lihat 2 nabi yang mulia ini kita sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian singkat di sore hari ini, ketahuilah bahwa 2 nabi yang mulia ini, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, banyak memiliki kemiripan-kemiripan. Yang pertama, gelar mereka sama-sama Khalilullah, kekasih mulia Allah.
Nabi Muhammad Khalilullah, kekasih mulia Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih mulia Allah. Dan tidak boleh kita sebut Nabi Ibrahim Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad Habibullah. Tidak dibenarkan ini. Walaupun dari sisi makna sama-sama kekasih mulia Allah. Namun dari sisi derajat berbeda antara Khalil dengan Habib. Maka dua-duanya adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua nabi yang mulia ini sama-sama lahir dari keluarga, dari masyarakat yang musyrik, masyarakat paganisme. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama mendapatkan tantangan yang sangat berat di dalam mengembangkan dakwah tauhid di masa mereka. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama ingin dibunuh oleh kaumnya, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua nabi yang mulia ini wajah mereka mirip, sebagaimana hadis tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat bahwa wajah Nabi Ibrahim kasahibikum, seperti wajah sahabat kalian ini, yakni diri Nabi Muhammad SAW. Inilah berkaitan dengan banyak kemiripan, kesamaan antara dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari ibadah haji, dan tentunya yang kedua adalah pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang disampaikan pada sore hari ini dari dua materi tadi, baik pelajaran-pelajaran tauhid dari manasik haji maupun pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.